Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wadi Siti Salwa. Saya merupakan mahasiswa keperawatan. Pada mata kuliah Pancasila kali ini, saya membuat video terkait pluralisme hukum dalam pluralisme Pancasila. Pluralisme sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia dengan adanya berbagai budaya, adat, bahasa, dan agama yang kemudian dikristalkan dan dijadikan sebagai konsepsi pluralisme dan konsensus hukum yang bernama Pancasila. Menurut Kuswanjono, didudukannya Pancasila sebagai dasar negara sekaligus cita-cita negara menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah dewasa dalam memahami keberagaman, di mana tercermin dari keberadaan semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang telah dikenal bahkan sebelum berdirinya negara Indonesia dan menjadi potret dari kondisi masyarakat Indonesia baik sejak dahulu kala hingga sekarang. Oleh karena itu, konsepsi pluralisme Pancasila lahir sebagai buah dari latar belakang kondisi sosial, politik, dan budaya Indonesia yang dalam tataran realitas, praksis, konsepsi pluralisme Pancasila sejatinya dapat dikatakan telah ada. Lalu bagaimana hukum mengatur masyarakat yang pluralitis? Dalam tatanan masyarakat yang pluralitis akan terdapat tatanan hukum yang pluralitis pula. Pluralisme hukum tersebut oleh Sally Engel Mary didefinisikan sebagai sebuah kondisi di mana dua atau lebih sistem hukum hidup secara bersamaan pada satu bidang sosial yang sama. Merespon kondisi pluralisme hukum tersebut, menurut Muladi, Pancasila memiliki dua fungsi pokok terhadap pembangunan hukum di Indonesia, yakni yang pertama, Pancasila sebagai national standard, norm and principles, yang diartikan bahwa Pancasila menjadi bintang pemandu untuk menguji sekaligus memberikan arah pada hukum positif di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai margin of appreciation, yaitu Pancasila berfungsi sebagai batas atau garis tepi penghargaan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat yang pluralitis, the living law, sehingga dapat dibenarkan dalam kehidupan hukum sosial. Sejalan dengan konstruksi tersebut, sistem hukum yang dikembangkan di Indonesia ialah sistem hukum Pancasila, di mana sistem hukum Pancasila dimaknai sebagai keseluruhan tata hukum sebagai suatu aturan hukum positif yang merupakan penjabaran atau penaparan Pancasila pada bidang hukum. Retno Lukito secara lebih detail memberikan kerangka teoritis guna memahami pluralitas hukum di Indonesia. Terdapat 3 hukum. Hukum resmi merupakan sistem hukum yang diresmikan oleh otoritas negara yang sah. Lalu ada hukum tidak resmi, yakni merupakan hukum yang tidak disahkan oleh otoritas negara yang sah tetapi di dalam praktiknya didukung oleh kelompok masyarakat tertentu. Lalu ada postulat hukum tertentu, baik postulat hukum yang resmi maupun tidak resmi, berfungsi untuk menjustifikasi dan mengarahkan efektivitas hukum resmi dan hukum tidak resmi. Dengan kata lain, absorpsi tatanan hukum lain ke dalam sistem hukum positif haruslah berkesesuaian dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, pembentukan hukum di Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Di samping itu, pembentukan hukum juga harus memberikan jaminan bagi kebebasan beragama dan tidak boleh ada hukum yang mengistimewakan salah satu agama tertentu dan menganaktirikan agama yang lainnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, dalam pembentukan hukum di Indonesia harus terdapat jaminan dan penghormatan hak-hak asasi manusia. Ketiga, persatuan Indonesia. Artinya, pembentukan hukum harus memperhatikan persatuan atau integritas bangsa dan negara dan tidak boleh mengakibatkan perpecahan, disintegrasi bangsa dan negara.
Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, pembentukan hukum harus dilandasi nilai-nilai demokratis yang melibatkan semua unsur yang ada di negara, baik pemerintah, legislatif, maupun masyarakat. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, pembentukan hukum nasional harus bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah pluralisme hukum dimungkinkan dalam pluralisme Pancasila, mengingat secara prinsipil logika yang ada di dalam konsepsi pluralisme Pancasila yaitu koeksistensi dan proeksistensi, mengakui keberadaan tatanan hukum lain di luar hukum negara. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.